Israel bayar bazar seluruh dunia termasuk Indonesia untuk memojokkan Palestina. Dan ini diakui oleh Netanyahu sendiri, PM Israel sendiri. Terus itu juga berita yang udah agak lama ya, peneliti Oxford ungkap dana bazar di Israel yang capai 1 triliun rupiah. Kerjaan mereka tuh yang ini, mereka bertugas untuk menarik simpati masyarakat Indonesia terhadap Israel dengan cara mengunggah narasi positif soal Israel di media sosial. Yang kedua, tugasnya apa? Menyerang warganet atau netizen yang mengkampanyekan aksi bela Palestina di media sosial. Paham sekarang? Kenapa sekarang ada yang pro Israel di media sosial? Salah satunya karena ini. Jadi JIDF itu adalah Jewish Internet Defense Force. Terus dicari ini beneran ada nggak sih lembaga ini? JIDF ini beneran ada. Pantesan ya, ini Monique ini begitu vokal sekali ya dalam membela Israel apapun yang terjadi, bahkan mengungkap isu-isu tertentu ya. Ini ramai di media sosial, bahkan banyak netizen warganet juga geram dengan kelakuan Monique ini, teman-teman. Shalom, saya Monique Breakers dari Fakta Israel. Bapak Ibu, kemarin ditemukan 40 bayi di permukiman Yahudi Kfar Aza. Lokasinya 2 km dari perbatasan Israel dan Gaza. 40 bayi yang ditemukan ini, beberapa di antaranya dalam keadaan tanpa kepala atau terpenggal. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa rendahnya Hamas ini, beraninya sama bayi. Tuh. Apa salah bayi? Pipi sendiri aja nggak bisa, mereka masih pakai popok. Jadi kesimpulannya, Hamas sangat biadab. Hamas adalah kelompok teroris. Hamas adalah penjahat terhadap kemanusiaan. Kita seharusnya menolak terorisme, dan kita seharusnya membuka mata kita bahwa Hamas adalah teroris. Do you care about the babies that were beheaded? No, The babies they were never beheaded. That was a made-up story. How do you Not know? true. It's show me the pictures now. So what about Show 19? me the pictures. You're a lying full of. You're Padahal apa yang dikatakan Monique itu belum ada bukti, teman-teman. Mereka sudah memframing supaya dianggaplah Hamas teroris. Ya, teroris. Jadi bahkan orang luar negeri pun geram dengan framing-framing yang dibikin oleh media barat, seolah-olah bahwa Hamas itu teroris, yaitu diputarbalikkanlah fakta. Hamas itu teroris, kemudian dia memperkaos, kemudian banyak hal, teman-teman. Sehingga Israel pun punya dalih untuk menghantam Palestina, Gaza ya. Shalom, saya Monique Breakers dari Fakta Israel. Saudara, saya menonton video berjudul Yahudi Pesek dari Bosman Mardigu. Dikatakan di dalam video itu tanah suci adalah tanah Palestina, dan itu terdapat di dalam Injil cetakan sebelum tahun 1905. Gini ya. Ya. Jadi Monique ini memang salah satu orang yang memframing tentang Palestina, teman-teman. Seolah mengagung-agungkan Israel. Israel adalah pahlawan, kemudian Palestina adalah teroris, Hamas, begitu ya. Makanya Monique ini begitu dibenci ya, tanda kutip, oleh orang-orang yang pro dengan Palestina. Belajar sejarah dulu ya. Terima kasih, salam damai dari Fakta Israel. Anda bisa lihat kelompok teroris masuk merangsek hingga. Monique, harusnya kau berbicara itu pakai otak dan pakai hati. Bisa-bisanya kau membela Israel. Jelas Israel itu adalah penjahat peperangan menembaki anak-anak yang tidak bersalah. Paham kau? Dan jelas-jelas di sini adalah teroris itu Israel, bukan Palestina. Perperangan bukan masalah agama, tapi ini masalah hati nurani yang sudah tidak ada di Israel, yang melanggar semua aturan-aturan yang ada dengan menembaki anak-anak yang tidak bersalah. Lebih baik kau pergi ke sana, pergi kau ke Gaza, hidup tanpa air, tanpa listrik, tanpa makanan, biar kau tahu rasanya bagaimana hidup seperti itu. Dan anggota keluargamu ditembaki semua, dibunuh semua, biar kau tahu rasa apa perasaan rakyat Gaza. Manusia kayak kau tidak pantas seharusnya diundang di televisi mengujar kebencian. Saya orang Muslim dan saya punya hati nurani. Di sini kau adalah seperti manusia tidak punya hati nurani. Anda bisa lihat
kelompok teroris masuk merangsek hingga Tetap bilang teroris terus, Hamas. Assalamualaikum. Hello dunia. Hai Ibu Monik. Kau terlalu lantang menyebut kata teroris bagi umat Islam. Kami Islam selalu teraniaya, didiskriminasi. Saat kami melakukan pembelaan sedikit saja kami langsung disebut teroris. Apa kau yakin teroris itu asli orang Islam? Lalu apa yang dilakukan oleh Yahudi terhadap Palestina? Itu lebih dari tidak teroris. Laknat kau. Dan teruntuk kau yang terlalu pro terhadap Israel. Buyan kau, makan tai kau. Ya, konstitusi kita teman-teman dari awal sejak kemerdekaan adalah mendukung kemerdekaan dan mengecam segala penjajahan di muka bumi. Tentu saja dengan Palestina juga teman-teman. Jadi saya mendukung Palestina karena konstitusi kita menyatakan hal itu. Kita ikut konstitusi negara. Kemudian daripada itu semua, ini bukan konflik agama, tapi perebutan wilayah atau kekuasaan jajahan yang dilakukan Israel kepada Palestina. Setelah puluhan tahun Israel berusaha merangsek sedikit demi sedikit yang mencaplok wilayah Palestina. Kemudian ketika Palestina berusaha untuk membalas, disebutlah teroris. Itulah media-media barat teman-teman. Sudah berapa juta nyawa, ratusan ribu nyawa dari warga Palestina teman-teman. Tapi ketika mereka berusaha untuk merebut kembali, itu mereka disebut dengan teroris. Ya, mana keadilan kita semua? Kita ikut konstitusi kita, negara kita, bahwa kemerdekaan di atas dunia harus untuk semua negara dan menghapus segala penjajahan. Dan untuk kau Yahudi, Israel, tampang. Kau searching sendiri apa itu buyan, apa itu kampang. lokasinya 2 km dari perbatasan Israel dan Gaza. 40 bayi Monik terus saja memframing seolah Israel lah yang tersakiti tanpa kepala atau terpenggal. Ibu, kok bisa fake news lagi? Fake news. Coba baca news terbaru. Tentara Israel, Army Israel sendiri udah verifikasi kalau itu fake news. Itu fake news, Ibu. Army Israel sendiri bilang kalau itu fake news. Kok bisa masih di-share? Tolong teman-teman jangan percaya ya. Sebentar, Anda bersedih untuk peristiwa 7 Oktober. Apakah Anda juga bersedih ketika bertahun-tahun? Jadi untuk beliau yang terhormat ini, kan beliau kan si paling pro Israel. Kalau misalkan itu terjadi pada beliau, rumah, tanah, lahan, family mereka dirampas gitu aja, rela nggak gitu? Terus di Palestina itu nggak cuman ada Muslim gitu, di sana juga ada umat Kristiani. Nah, dari VT FYP itu aku pernah scroll gitu, aku ngeliat pernyataan mereka, kaum Kristiani di Palestina itu mengatakan kalau mereka tuh juga kena imbas, kena dampaknya, mereka nggak bisa mandi karena saluran air diputus, listrik juga dimatiin gitu. Habis itu internet mati juga. Umat Kristiani ini kalau ibadah ke gereja mereka tuh diludahin sama Zionis-Zionis ini gitu loh. Jadi nggak, ini tuh bukan antar agama, ini tuh tentang kemanusiaan gitu loh. Yahudi tidak pernah ada kebencian terhadap agama lain. Tidak. Saya lebih percaya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang atau makhluk ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar." Sungguh telah nampak kebencian dari lisan mereka, permusuhan dari mulut mereka, sedangkan apa yang disimpan oleh hati mereka lebih besar, lebih mengerikan lagi. Jadi aktivis-aktivis seperti ini dia akan selalu membela Israel,
apapun yang dilakukan Israel, dia akan tetap membelanya. Sementara kami kaum muslimin hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali kami tidak percaya terhadap Israel dan juga aktivis-aktivis pembela Israel laknatullah alaihi. Yang mengubah dunia menjadi Palestina. Lah, emang Tante Monik itu siapa sih? Monik. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini Lombo Ani aja nggak tahu Tante Monik itu siapa, tiba-tiba viral aja gitu loh. Belum sempat juga searching di Google gitu. Mau tahu juga sih, tapi udah keburu stage di video ini. Gitu teman-teman. Ada yang tahu nggak siapa Tante Monik itu? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan betapa rendahnya Hamas terus ini, beraninya sama bayi. terus memframing, padahal keliru ucapannya. Pagi-pagi di tag sama cocot netizen, suruh ngejelasin tentang berita ini. Jadi ini sebenarnya berita tanpa bukti teman-teman, karena bukan hanya ibu ini aja yang ngomong ya. Joy Biden juga pernah menyebarkan tentang berita ini, tapi pada akhirnya mengklarifikasi dan menarik beritanya begitu. Terus TV-TV internasional juga pernah mengunggah menyebarkan berita ini, tapi pada akhirnya karena memang tidak ada bukti, ya akhirnya minta maaf mengklarifikasi bahwa framing media barat kayak gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada bukti foto maupun video bahwa Hamas tidak ada teman-teman. Begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Israel sudah kasih Gaza dan ternyata malah 7 izin stage ya Bang. Sudah kasih Gaza. Sebelumnya saya nggak mau state ini sih, saya hanya mau mengupas identitas si nenek ini nih, satu nih, si nenek Onik. Seperti di video-video saya sebelumnya itu kan orang-orang Yahudi di Indonesia itu butuh yang namanya identitas kewarganegaraan. Oh gitu. Yang kelahiran Indonesia sendiri, ibaratnya keturunan gitu kan ya, berasal dari sana tapi lahir di Indonesia. Nah itu dia pasti butuh identitas kewarganegaraan berupa KTP. Coba kita telusuri nih, ibaratnya keturunan daripada silsilah si nenek Onik ini. Nah si nenek Onik ini adalah keturunan daripada Yahudi, maksudnya beragama Yahudi. Jadi secara garis besar di Indonesia hanya mengakui 6 agama, tidak ada agama Yahudi. Karena tidak ada agama Yahudi, makanya si nenek Onik ini kan butuh identitas. Makanya memakailah dia identitas Nasrani di KTP-nya. Tapi jiwa dan perilakunya tetaplah agama Yahudi, dan dia darah Yahudi. Maksudnya darah Yahudi adalah Israel. Jadi untuk menyebar luaskan tentang Israel dan agama Yahudi, Israel, dibutuhkan identitas. Otomatis dia memasukkan identitas. Identitasnya adalah Nasrani di KTP. Tapi yang dia sebarkan adalah Israel dan Yahudi. Tidak pernah dia mengkumandangkan yang namanya Nasrani, agama Nasrani, sejarah-sejarah Nasrani, kitab-kitab Nasrani, Injil dan lain sebagainya. Jadi sampai sini paham ya kenapa banyak Yahudi di Indonesia beridentitaskan atau berKTP Nasrani. Yang dimaksud memasukkan identitas adalah mau tidak mau, suka tidak suka, identitas harus ada berupa agama. Akan tetapi di Indonesia hanya mengizinkan 6 agama terkait, tidak ada agama Yahudi. Mau tidak mau, suka tidak suka, si nenek Onik ini merubah identitasnya dari agama Yahudi menjadi Nasrani. Seperti itu, bukan memasukkan data, maksudnya memasukkan gimana-gimana, bukan, tapi memasukkan, merubah
Keyakinan. identitas agamanya dari Yahudi ke Nasrani. Jadi sampai sini paham kenapa ibaratnya Yahudi di Indonesia beragama Nasrani, karena tidak diakui agama Yahudi di Indonesia. Tidak diakui di Indonesia. Saya ulang sekali lagi, tidak diakui di Indonesia. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, orang Yahudi harus punya identitas agama. Jadi di antara 6 agama yang diakui di Indonesia, dia memeluk agama Nasrani. Paham ya sampai sini? Oke, Assalamualaikum. Tolong lihat juga, cek fakta dari Israel. Mbak Monik ya, saya kasih tahu sama sampean. Inilah guys, ini yang dikatakan orang antek-antek Yahudi ataupun yang dikatakan Zionis itu yang berhasil ngungsi ke Indonesia gitu loh. Sehingga statement-statementnya itu mendukung orang-orang Israel gitu. Padahal kalau kita lihat sebelum tahun 1948 itu, orang Islam di Palestina itu ya hidupnya berdampingan semua. Kristen, orang Islam, orang Yahudi, Islam, orang Yahudi. Kristen itu berdampingan loh. Masalahnya sekarang ada penjajah di situ. Bukan hanya orang Islam, tapi orang-orang yang lain itu juga dijajah di sana. Gimana sih Mbak Monik ini? Israel sudah kasih Gaza. Dan Bejir, kayaknya ibunya buzzer Israel deh. Buzzer Israel. Ada yang punya tiket ke Israel? Kirim aja ke ibunya, nggak masalah. Buang aja. Selamat pagi Ibu Monik. Hari ini Bu Monik di mana ya? Bu, perlu bantuan saya nggak? Saya akan bikinkan surat pindah buatmu ke Israel. Kalau kamu nggak tahu jalannya, nanti aku pintakan langsung sama Pak Jokowi ya. Biar kamu tuh pindah ke sana tuh, ke Israel. Bantuin tuh yang lagi perang, bantuin tuh ibu-ibunya masak. Atau kamu bisa berjemur di pinggir pantai, tuh banyak tenda yang udah dibikinin Israel. Ya, kalau kamu masih minum air dari tanah air Indonesia, mulut kamu tuh dikunci dikit ya. Mulut kamu dikunci dikit ya Monik ya. Jangan terlalu banyak kamu mencokolin anak-anak Indonesia itu dengan fakta sejarah yang tidak betul Monik. Saya kagum sama kamu, berani ya pasang badan untuk seorang yang udah dibilangin laknat. Berani kamu ya, berarti kamu sudah menantang Tuhan kamu. Kamu beragama Nasrani. Dalam kitab kamu itu juga dijelaskan Monik. Apa? Kamu tahu nggak Monik? Babe Haikal sudah menjelaskan dengan gamblang fakta sejarahnya. Kamu masih ngeyel juga. Hei Monik, tidak ada bangsa Israel itu di muka bumi ini. Yang adanya kaum Bani Israel. Catat itu ya. Cepat-cepat kamu urus surat pindah. Kamu pindah ke Israel, bantuin, itu lagi repot tuh di sana. Iron Dome yang dibangga-banggakan Israel itu ya Monik ya, tidak lebih hebat dari Iron Dome yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Kamu bayangkan Gaza itu sekecil gitu Monik. Gaza itu sekecil itu Monik. Tapi kalian yang bangsanya besar, didukung oleh peralatan-peralatan hebat, kebobolan juga. Dari mana itu? Kuasa siapa itu? Kuasa Netanyahu. Dari mana? Keok. Lihat mujahid-mujahid Palestina, mukanya teduh-teduh. Sebegitu mereka kalian hantam ya, Israel hantam dengan bom. Mukanya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Jadi berhenti mulut kamu Monik ya, sebelum kami carikan surat pindah buat kamu, biar kamu cepat-cepat pindah ke Israel. Ini telinga kami nih, telinga kami Monik, ampun gatal nih Monik. Dengar kamu, lihat kamu juga, udah mau dibegitu untuk ya. Kalau nggak kamu ke rumah saya deh Monik ya, nanti aku ajak ke pengajian biar kamu rada insaf dikit ya Monik ya. Ya, kasih tahu saya kalau kamu udah mulai insaf, kasih tahu saya. Nanti saya jemput ya Monik ya. Salam damai. Coba kita memisahkan antara agama hari ini teman-teman. Agama, karena ini murni kemanusiaan. Gak peduli kanan cebong, kampret, kadrun. Kemerdekaan Palestina sudah tertulis di konstitusi kita. Ya, maka penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan, tidak terkecuali dengan penjajahan Israel terhadap Palestina. Jadi kalau kalian terus membela Israel,
karena tidak mengikuti konstitusi kita dong. Ya. Jadi ini murni perebutan wilayah, kekuasaan, di mana Israel terus mendesak terus Palestina menguasai wilayahnya, seperti pada saat penjajahan Belanda pada saat itu. Orang-orang lokal ketika memberontak disebut dengan teroris juga. Mereka memberontak, Pangeran Diponegoro, Teguh Umar dan lain sebagainya. Ya. Jadi mereka sama seperti pejuang-pejuang kemerdekaan di Indonesia waktu itu, teman-teman. Mereka berusaha untuk mengembalikan wilayahnya. Kok disebut teroris? Jadi sesuai dengan konstitusi kita, apapun yang terjadi, bela Palestina. Ya, jangan menafikan serangan 7 Oktober adalah bagian dari upaya untuk mengembalikan wilayah Palestina oleh para pejuang Hamas. Jangan dibalik, Hamas menjadi teroris. Itu framing-framing media barat. Ya. Jadi murni perebutan wilayah, di mana Palestina hari ini dijajah oleh Israel selama berpuluh-puluh tahun. Berapa jumlah korban jiwa saat ini? Sudah berjuta-juta, ratusan ribu orang menjadi korban di sana. Ya, kita gak menginginkan korban dimanapun, teman-teman, tapi Israel itu sudah sangat keterlaluan hari ini. Ya, coba kita berpikir jernih, berpikir secara manusiawi. Framing-framing media barat juga sangat jahat, maka juga harus dilawan dengan media juga. Terbukti semua tuduhan-tuduhan mereka tentang Hamas, waktu banyak tahanan-tahanan yang disandra itu diperlakukan tidak dengan baik, ternyata nyatanya mereka diperlakukan juga dengan sangat baik. Ya, terus dukung Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.